Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke materi kita insyaAllah, bedah buku Riyadhus Shalihin. Di bab menafkahi keluarga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Imam Nawawi mengangkat dalil pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi memang kenapa di sini Allah subhanahu wa ta'ala menitik beratkan ayah, karena memang seorang suami punya kewajiban menafkahi atau memenuhi kebutuhan makan, minum, dan pangan istrinya, begitu juga dengan anak-anaknya. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana tentu keutamaan dan juga sekaligus ada hadis tentang ancaman ya. Keutamaan bagi orang yang menjalankan nafkah dengan baik karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan ancaman bagi orang yang membengkalikan nafkah itu, baik buat istri ataupun buat anak-anaknya. Baik, kemudian selanjutnya Allah SWT berfirman juga dari Al-Quran diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfik dhu sa'atin min sa'ati, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Al-ayat. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi walaupun Anda tidak mampu, tetap Anda punya kewajiban sebagai suami, sebagai ayah, kalau Anda sudah punya anak, itu memberikan semampu Anda. Dan hal yang mendasar dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian. Ini yang paling mendasar, semampu kita tentunya. Walaupun kita hanya mampu membeli sepotong roti dalam sehari, maka roti itu kita punya kewajiban untuk membagi antara diri kita sama istri dan juga anak. Jadi tidak makan sendirian. Dan ini kemudian Islam, bagaimana Islam datang mengatur itu dengan sangat luar biasa, sehingga tidak ada diharapkan keluarga yang kelaparan, karena selama masih ada si laki-laki yang bisa bekerja ataupun mendatangkan walaupun sisa makanan yang mereka bisa makan bersama-sama. Kemudian juga dalam firman Allah SWT surah Saba ayat 39, Imam Nawawi mengangkat dalil yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya. Dan ini yang sering saya bahasakan sebenarnya sedekah pangkal kaya ya. Jadi makin sering kita bersedekah maka makin luas rezekinya. Jangan pernah Anda berpikir kalau Anda memahami sistem kapitalis, yaitu menabung dan sibuk dengan tabungan terus sehingga muncul sifat pelit atau bakhilnya, itu adalah kesempatan untuk kaya. Itu keliru. Kekayaan bukan itu. Kekayaan dalam Islam justru kalau Anda nilai adalah kekayaan harta, maka akan lebih banyak kalau Anda lebih banyak berinfak, bersedekah. Sebagaimana hadis yang sahih kata Nabi SAW, ya Allah SWT berfirman, ya ibna Adam anfik alaik, wahai anak Adam berinfak di jalan kau akan berinfak kepadamu. Oleh karena itu Allah juga memastikan dalam surah Saba 39 tadi yang baru saya bacakan, ya apapun yang kalian infakkan maka Allah akan ganti. Artinya jadi penyebab banyaknya rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mengganti dikatakan innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan pada orang tanpa ada hisabnya. Ya. Hadis yang menjelaskan masalah ini adalah hadis nomor 295. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, di situ ada footnote nomor 296, yakni jihad. Ya. Atau ketaatan kepada Allah SWT seperti menuntut ilmu dan yang lainnya. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, atau membebaskan mereka dari keterbudakan,
dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini tadi yang saya titik beratkan teman-teman sekalian, saya katakan bahwasanya ada keutamaan orang yang berinfakkan hartanya. Ada sebagian suami subhanallah pelitnya luar biasa dengan istrinya. Ya, dia menganggap itu sia-sia saja. Kok saya bekerja, banting tulang, keringatan, kemudian kamu yang menikmatinya. Ya. Sehingga akhirnya mereka perhitungan sekali. Sampai didapati istrinya kelaparan, istrinya tidak punya pakaian baju ganti, ya, di rumah itu berantakan segala-galanya, ya. Anak-anak sering kekurangan, tidak ada susu. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan. Ini hukumnya haram dalam Islam. Nanti akan kita jelaskan ada dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab kita ini. Itu akan menjadi dosa yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pelanggaran besar. Kalau seseorang punya kemampuan lalu dia tidak menafkahkan. Dan Anda ingat tadi hadis yang atau ayat yang sempat saya bacakan. Yang dalam surah Talak ayat 7. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menganjurkan walaupun orang yang punya kesempitan, tetap dia menafkahkan semampu dia. Tadi saya kasih contoh sepotong roti pun penghasilan Anda, maka sepotong roti itu Anda punya kewajiban membagi dengan istri dan anak Anda. Sehingga tidak ada yang kelaparan di antara mereka. Kecuali kalau Anda betul-betul tidak punya, Anda kelaparan hari itu, maka itu wajar mereka kelaparan. Tapi selama Anda punya makanan, walaupun Anda cuma diberikan oleh orang lain, maka suami yang bertanggung jawab, ayah yang bertanggung jawab, maka dia tidak menghabiskan makanan itu di tempat yang sedang dia makan, maka dia pamit untuk membawa sebagian untuk keluarganya. Atau dia berbagi, dia makan di rumah dengan keluarganya nantinya. Karena ini sebuah kewajiban. Persepsi menganggap bahwa saya memberikan keluarga ya, adalah menghabis-habiskan uang saja, ya, itu melanggar hadis Nabi SAW. Perhatikan di sini pilihannya ya. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, berperang di jalan Allah. Dan itu pahalanya besar sekali. Karena Allah menyuruh kita dalam banyak ayat Al-Quran, bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian. Kita disuruh selalu berinfak dengan itu kan. Kemudian dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak. Orang yang sedang dalam keterbudakan, Anda beli, Anda bebaskan. Ini juga termasuk pahala. Karena Allah SWT mengatakan fakku raqabah, tahayur raqabah, bebasin budak, gitu kan. Kemudian dinar tasaddaqta bihi 'alal miskin, dinar yang engkau berikan kepada orang-orang miskin, orang susah, yang biasa itu menjadi motivator utama ya. Ayo kita sedekah, bantu orang miskin, bantu orang susah. Ya. Itu juga besar pahalanya. Ya. Karena kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal mar'a wal miskin. Kalau mau jihad fisabilillah, orang yang sengaja membiayai dan memenuhi kebutuhan para janda dan juga orang-orang miskin, maka mereka seperti berjihad di jalan Allah. Pahalanya besar sekali. Tapi saksi bahasan kita perhatikan, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, istri dan anakmu. Sebagai suami kalau belum punya anak, hanya istrinya saja, atau sekaligus sebagai ayah kalau sudah punya anak. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang lebih besar pahalanya adalah yang kau keluarkan untuk keluargamu. Bayangkan, memberikan memenuhi kebutuhan istri dan anak, mengalahkan sedekah untuk jihad, sedekah bebasin budak, sedekah untuk memberi orang miskin. Ini motivator yang sangat luar biasa bagi setiap suami, bagi setiap ayah, agar jangan perhitungan dengan keluarganya. Tentu teman-teman sekalian, di sini juga bukan berarti dalil ini kemudian ditunggangi oleh para muslimah. Ya, mudah-mudahan di sini yang menghadiri acara kita tidak ada seperti itu ya. Lalu dia mengatakan, tuh dengar tuh, dia bilang sama suaminya, tuh dia tuh paling besar kepada saya, jadi saya aja yang dibantu. Sehingga akhirnya ditutuplah pintu sedekah buat suaminya untuk orang miskin, untuk bebasin budak, untuk jihad, untuk bantu orang tuanya, untuk bantu kerabatnya. Ini keliru. Karena yang sedang dibahas adalah nafkahnya. Nafkah adalah kebutuhan dasar saudara. Ya, terutama Anda muslim, saudari muslimah, nafkah. Berarti makanan Anda pada hari itu, minuman Anda pada hari itu, pakaian Anda pada hari itu, tempat tinggal Anda pada hari itu. Ya, sebagian ulama maksudkan transportasi pada hari itu. Maksudnya pada hari itu besok, karena kewajiban suami selama dia hidup. Kalau besok dia meninggal, gak ada kewajiban lagi dia.
Maka ada laki-laki yang memberikan harian pada istrinya, ada juga laki-laki yang mungkin karena gajinya terima setiap bulan, maka bulanan itu hak dia. Gitu kan? Kalau yang saya lakukan supaya mempermudah, ya, karena income ada insya Allah bulanan, biidnillahi ta'ala, saya coba akumulasikan, lalu saya duduk dengan istri saya katakan, kebutuhanmu apa kira-kira? Ini, semuanya kita rincikan. Setelah selesai kita rincikan semuanya, gitu kan? Barulah kemudian kita, setelah kita rincikan semua, baru kita memberikan. Jadi kita juga tahu sebagai suami, oh ternyata kebutuhan istri saya sama anak saya di rumah sekian. Nah kita tinggal menyesuaikan dengan pekerjaan. Saya pernah menemukan seorang ikhwah begitu, Masya Allah. Dia melamar kerja di sebuah tempat, dia udah tahu bahwasanya kemampuan dia untuk bekerja, dia punya kapabilitas yang cukup, ya. Maka dia bekerja, dia tahu dia bisa proporsional dalam bekerja, maka dia juga menyesuaikan dengan kebutuhan keluarganya. Jadi misalnya kebutuhan keluarganya puluhan 5 juta, sudah 5 juta. Berarti saya tidak bisa kurang dari 5 juta pekerjaan saya. Maka saya akan coba memberikan yang terbaik yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi saya butuh gaji sekian. Nah, itu orang yang bertanggung jawab, seorang suami yang bertanggung jawab. Ini sangat bagus, ya. Seperti itu. Jadi dengan Anda duduk dengan mereka dan Anda tahu kebutuhannya, itu sangat bagus, ya. Sehingga akhirnya Anda bisa tahu berapa income yang harus Anda dapatkan setiap bulan, dan kalau ada lebihnya Anda sudah tahu, Anda bisa alokasikan kemana saja, ya. Karena ada kasus yang lain, ada suami pernah kami temukan kasus rumah tangga sampai cerai dengan istrinya. Dia nggak pernah mau tahu karena rupanya laki-laki ini orang tuanya punya kemampuan, jadi selalu dibiayai, apalagi numpang tinggal sama orang tuanya, maka makan minum istrinya ikut sama rumah itu gitu. Maka dia merasa dia tidak butuh lagi memberikan istrinya, sehingga semua income dia sendiri. Akhirnya istrinya harus bekerja sendiri untuk mencari, misalnya kalau ingin beli baju atau beli kebutuhan anak dan seterusnya, dia tidak mau tahu. Bagi dia sudah selesai, dia udah hidup ikut di rumah orang tua saya, berarti sudah nggak butuh saya nafkahi. Ini juga kasus yang sebenarnya menjatuhkan wibawa seorang suami, ya. Harusnya jangan terjadi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengimbangi masalah. Jadi bagi para suami sekali lagi, pahalanya sangat besar kalau Anda berinfak buat keluarga Anda, ya, dan jangan membengkalikan mereka, terutama kebutuhan dasarnya, nafkah kebutuhan dasar, ya. Dan bagi para istri bukan berarti menunggangi hadits ini lalu mengatakan, oh kamu nggak usah infak ke tempat lain karena memang saya lebih afdal kalau kamu berinfak. Ini juga keliru, ya. Ini juga keliru. Dan teman-teman sekalian, di sini butuh penyatuan antara suami istri. Jadi bagaimana kita menyatukan kedua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki dan perempuan. Kalau setiap suami merasa punya tanggung jawab, ya, sehingga dia harus memberikan kebutuhan istrinya karena Allah Subhanahu Wa Taala, seorang istri juga tahu berterima kasih terhadap pemberian istri suaminya sehingga dia tidak bebankan lebih daripada kemampuannya, maka rumah tangga itu akan menjadi sangat indah, penuh dengan keromantisan, keharmonisan di antara mereka, ya. Ini hadisnya 295. Kemudian selanjutnya hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, ya. Hadis selanjutnya nomor 296 dari Abu Abdillah yang juga dipanggil dengan Abu Abdurrahman, Thauban bin Bujdud. Ya. Baik, Thauban bin Bujdud, maula atau mantan sahaya Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, afdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi, wa dinarun yunfikuhu ala dabbatihi fi sabilillah, wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, dinar terbaik, maksudnya yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya, dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dia nafkahkan untuk keluarganya, istri anaknya. Dinar yang dia nafkahkan untuk kendaraannya di jalan Allah, dipakai untuk berdakwah, untuk berjihad, ya. Dan dinar yang dia belanjakan pada para sahabatnya di jalan Allah. Maksudnya kebutuhan keluarga teman-temannya, ya, sembakonya, utangnya dilunasi, apa yang dia mampu berikan kepada teman-temannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, teman-teman sekalian, menggambarkan tentang besarnya keutamaan seseorang berinfak.
terutama untuk keluarganya. Karena Nabi SAW di sini menyampaikan dinar yang terbaik, dinar yang paling Allah cintai, dinar yang paling besar pahalanya, ya, dinar yang paling berkah, justru yang seseorang laki-laki keluarkan untuk keluarganya, istri sama anaknya. Ya. Saya perlu sampaikan juga kepada para suami, ya, kalau seandainya istri Anda masih mengatakan berikan kepada saya, berikan kepada saya, berarti Anda masih di posisi yang benar. Walaupun Anda punya hak untuk menanyakan kepada mereka, ini untuk apa, ini kenapa begini, bukankah kemarin sudah saya berikan, itu tidak ada masalah. Kita negosiasi, menjelaskan gitu kan. Tapi yang penting Anda sudah punya kebutuhan dasar dulu. Kalau yang sifatnya tambahan Anda bisa negosiasi. Kalau kebutuhan dasar Anda tidak usah negosiasi. Nah itu tidak bisa lagi negosiasi memang, karena roda kehidupan harus berjalan. Dan yang luar biasa teman-teman sekalian, kebutuhan biologis kita terpenuhi sebagai suami, istri pada saat kita penuhi kebutuhannya, dia pasti akan melayani juga dengan baik. Anak-anak juga akhirnya menjadi sehat ya di rumah, sehingga generasi manusia ini akan berlanjut. Dan kita berharap mereka selama mereka hidup, mereka makan, mereka menjadi pahala buat kita. Ini semua pahalanya luar biasa. Mengalahkan infak di jalan Allah. Dan saya sangat yakin teman-teman sekalian, dan ini saya saksikan depan mata pada saat kami lakukan ya. Bagaimana kalau kita betul-betul royal dengan keluarga kita, kita berikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan rezeki yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan rezeki yang luar biasa. Jadi itu jalan yang luar biasa. Ada sebagian orang sibuk membantu teman-teman tapi lupa dengan istri dan anaknya. Ini keliru. Ya. Ini keliru. Makanya di sini Nabi SAW berikan urutannya. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Ya. Walaupun secara terlihat bahasa di sini maknanya ala iyalihi, iyal artinya keturunan. Ya. Terutama pada anak-anak. Kemudian baru dinar yang dikeluarkan untuk hewan yang digunakan di jalan Allah. Untuk jihad, untuk berdakwah, untuk mencari nafkah. Mobilnya diservis kalau kita sekarang, motor diservis. Supaya bagus dan bisa dia gunakan sebagai fasilitas untuk menambah nafkahnya, menambah apa namanya income-nya. Ini sangat hal yang baik. Diniatkan untuk itu juga bisa. Termasuk beli bensinnya, servisnya segala macam, ini luar biasa gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dinar yang kau infakkan untuk teman-temanmu di jalan Allah. Bisa teman-teman yang sedang berjihad kita biayai, atau teman-teman sedang berdakwah, teman-teman sedang menuntut ilmu, kita biayai mereka. Teman-teman yang Allah berikan rezeki, Anda cari sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah yang mendidik dengan baik. Cari di situ ada berapa orang santri di pesantrennya, misalnya 100 orang. Semampu Anda biayai 2 orang, 3 orang, 5 orang. Kalau perlu sebuah satu pesantren, bagus. Anda tidak mampu membuat sekolah itu gratis, Anda coba biayai makannya saja, atau Anda nyumbang berasnya, atau. Ya. Itu satu hal yang luar biasa, yang harusnya bisa dilakukan. Jadi jangan luputkan kesempatan itu teman-teman sekalian. Karena ini adalah pahala-pahala yang akan kita panen pada hari kiamat nanti. Ya, itu yang akan kekal. Tidak ada sesuatu pun yang Anda infakkan di jalan Allah SWT, kecuali Allah akan, dalam sebuah hadits dikatakan akan merawatnya ya, dengan tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga tumbuhlah seperti kalian merawat unta-unta atau hewan-hewan ternak kalian. Tumbuh besar yang akan bertambah, jadi tidak senilai dengan bukan nilai seperti yang kita infakkan, tapi akan berlipat-lipat ganda balasan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering teman-teman traktir teman-teman ya, kirimkan makanan ke mereka ya. Walaupun Anda sekarang subhanallah, sekarang bukan cuma lintas kota, lintas negara. Waktu-waktu puasa kayak puasa Senin Kamis, nggak usah tunggu Ramadan. Anda kenal teman Anda di Amerika, Anda kenal teman Anda di Eropa, Anda kenal di mana lah. Atau di kota-kota di Indonesia aja. Anda tahu mereka puasa di sana. Anda coba blok itu orang-orang puasa. Ini siapa yang puasa di sini? Ustaz-ustaz santri siapa yang puasa? Santri siapa yang puasa? Kita buka puasain mereka. Anda yang punya usaha, coba buka puasa orang. Buka puasain. Anda panen pahala mereka. Keberkahan akan datang dengan itu. Anda dapat pahala. Ya, seperti itulah. Kirimkan juga kerabat-kerabat ya untuk melanjutkan silaturahim. Itu semua penyebab bertambahnya rezeki, penyebab bertambahnya berkah-berkahan dalam umur kita ya.
Selanjutnya nomor 297 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, hal li fi bani Abi Salamah ajrun an unfika alaihim walastu bitarikatihim hakada wala hakada innama hum baniyya." Faqala na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan memperoleh pahala kalau saya menafkahi putra-putra Abu Salamah? Saya tidak membiarkan mereka begini dan begitu. Mereka adalah anak-anakku juga. Maka beliau SAW bersabda, ya, kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Hadits ini muttafaqun alaih atau riwayatkan Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah, teman-teman sekalian, radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, salah satu istri Nabi SAW. Tapi sebelum menikah dengan Nabi SAW, ada suami pertama diberikan julukan Abu Salamah. Ya, Abu Salamah seorang laki-laki yang soleh, tapi meninggal. Kemudian setelah lewat masa iddah, Ummu Salamah lah ini yang disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari. Dia mendengarkan hadis Nabi SAW. Siapa yang ditimpa musibah kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini dan gantikan aku lebih baik daripadanya. Maka Allah akan ubah kesedihannya atau masalahnya menjadi kesenangan. Maka dia pun mengamalkan sambil bertanya. Dia bilang, saya amalkan doa ini selama 3 bulan. Saya bertanya-tanya kira-kira siapa pengganti Abu Salamah. Setelah itu, kata beliau radhiyallahu anha, saya yakin dengan doa ini setelah datang lamaran Nabi SAW. Nabi SAW lebih afdal daripada Abu Salamah. Dan dia membawa anak-anak Abu Salamah, termasuk Salamah sendiri. Anda pernah dengarkan hadis Nabi SAW tentang perintah untuk makan tangan kanan, baca bismillah, makan tangan kanan dan makan apa di hadapan kita. Itu adalah perkataan Nabi SAW kepada Salamah, anak dari istri beliau yang dibawa dari suami pertama. Ya. Maka pada saat lagi duduk bersama Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah kalau mau makan. Wa qul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa qul bi mayalik, dan makan apa yang ada di hadapanmu. Bagaimana Nabi SAW mendidik anak, ya tirinya ya, anak dari istrinya, anak bawaan istrinya. Nah di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah aku dapat pahala kalau aku juga membiayai anak-anaknya Abu Salamah? Dan ini termasuk adab yang luar biasa dari Ummu Salamah. Dia tidak mengatakan anak-anakku. Dia tetap mengatakan pada suaminya sekarang, yaitu Nabi SAW, anak-anaknya Abu Salamah. Maksudnya anak-anak suami saya yang pertama. Ya. Selain untuk menjaga perasaan Nabi SAW, dia juga mengatakan, menjelaskan supaya hukumnya jelas, ini adalah anaknya Abu Salamah. Suami saya yang dulu, sekarang saya sudah nikah dengan anda. Apakah kalau saya ikut menginfaki, memberikan kebutuhan mereka, saya juga dapat pahala? Maka kata Nabi SAW, ya, na'am, laki ajrun ma'anfakti alaihim. Kau akan dapat pahala dari apa yang kau infakkan kepada mereka. Baik, kita coba ambil pelajaran teman-teman dari 3 buah hadis ini. Yang pertama, kewajiban seorang tua menafkahi keluarganya, ya, terutama suami ataupun ayah kalau sudah punya anak. Dan kalau si ayah pun sudah meninggal, maka si ibu punya kewajiban memberikan kepada anak-anak semampunya. Baik dia dapat dari suaminya yang kedua, yang dia nikah sekarang, ataupun dia berusaha bekerja. Pelajaran yang kedua, besarnya pahala menginfakkan harta buat keluarga. Di 3 hadis ini sekalian ya, pelajaran yang kedua, yaitu bagaimana menginfakkan harta kepada keluarga itu lebih besar pahalanya dibandingkan infak yang lain, ya, infak yang lain. Nah, ini termasuk pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang ketiga adalah menginfakkan harta buat keluarga. Ini harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya. Sehingga kita harus sibukkan dulu diri kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, baru kemudian kita berinfak di tempat lain. Hadis selanjutnya nomor 298 dan insya Allah kita selesaikan sampai 301 ya. Bunyinya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang yang telah kita sebutkan di awal kitab dalam bab niat ya.
Jadi ini cuma potongannya saja bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah kamu membelanjakan satu nafkah, maksudnya sekecil apapun harta yang kau keluarkan, dengan maksud untuk mencari wajah Allah, karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, melainkan kamu akan diberi pahala karenanya sampai apa yang kamu letakkan di mulut istrimu. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi setiap suami kalau dengar hadis ini teman-teman sekalian, sepotong roti, sepotong buah, ya, sesendok gula, madu, kopi, teh, bumbu-bumbu masakan, air yang Anda siapkan di rumah, listrik yang dipakai, semuanya itu pahala. Semuanya itu pahala. Maka di rumah kita sebenarnya sudah luar biasa sumber untuk mendapatkan surga itu. Jadi di luar ini sudah tambahan semua. Renungi baik-baik teman-teman. Nabi SAW memberikan perumpamaan di sini, dan tidak ada sesuatu yang kau infakkan di jalan Allah, tapi syaratnya itu ya. Faedah pertama dari hadis adalah untuk mendapatkan keutamaan semuanya, keutamaan bersedekah, berinfak di jalan Allah ini adalah harus ikhlas karena Allah. Jadi kita memberikan istri karena Allah, kita memberikan anak-anak karena Allah, kita memberikan orang lain, orang miskin, apa saja karena Allah. Itu baru ada pahala, baru dapat keutamaan semuanya. Pelajaran kedua adalah walaupun hal yang kecil akan ada pahalanya. Termasuk Nabi SAW memberikan gambaran di sini, walaupun sepotong makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Di mulut istrimu. Ya. Ini termasuk juga bagian daripada hal yang dianjurkan untuk menyuapkan makanan ke mulut istri, ataupun ibarat atau kiasan dia makan makanan sendiri, tapi ini selama dari kita sumbernya akan dapat pahala. Ini berita gembira. Ini berita gembira bagaimana setiap suami sebenarnya harusnya bangga, ya, bukan sombong di sini, tapi dia bangga kalau dia bisa memberikan keluarganya biaya, karena justru dengan itu dia panen pahala di sisi Allah SWT. Agar asal ingat syaratnya harus ikhlas. Kemudian hadits nomor 299 dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Apabila seseorang menafkahi keluarganya dengan sebuah nafkah yang dia maksudkan untuk mencari pahala, maka nafkah itu baginya adalah sedekah. Jadi ini mirip dengan tadi maknanya, maksudnya kalau dia betul-betul mencari pahala karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat pahala. Utamanya semua akan didapatkan. Dan ingat tadi firman Allah surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan dan Allah, pasti dia akan ganti. Allah akan ganti, dan Allah kalau ganti, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah berikan balasan tanpa ada hisabnya. Ya. Di sini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian, bahwasanya kalau seorang istri ingin berbagi dengan suaminya adalah pahala juga. Jadi bukan hanya suami saja ini. Misal ada seorang istri, Allah berikan dia kekayaan, dia mau berbagi dengan suaminya, bagus. Pernah terjadi pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud orang miskin, istrinya termasuk orang yang mampu, orang kaya. Kemudian dia mau bersedekah, dia tanya kepada suaminya, kira-kira siapa yang saya sedekahkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau jauh-jauh, kepada saya saja? Kata istrinya, baiklah, coba tanyakan kepada Nabi SAW. Ditanya kepada Nabi SAW. Ternyata, ya, memang Nabi SAW, memang Nabi SAW mengatakan, ya boleh. Ya. Maka istrinya pun memberikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Intinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan masuk teman-teman sekalian dua buah hadis yang terakhir ya, tapi bahasanya syarahnya berbeda, yaitu hadis nomor 300. Ini tentang ancaman orang yang membengkalikan nafkah. Dia punya kemampuan untuk tidak mau memberi ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya ma yaqutu." Cukuplah seseorang memikul dosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Artinya
Kata para ulama, ini adalah besar sekali dosanya. Imam Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, membengkalikan nafkah istri. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dengan makna yang senada, yaitu sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amman yamliku quta. Cukuplah seseorang menanggung dosa apabila dia menahan makanan dari orang yang menjadi tanggungannya. Tadi sudah saya kasih gambaran teman-teman sekalian, walaupun sepotong roti, ya, sebungkus roti, kue, itu aja Anda bisa hari itu. Anda juga jika lapar, ada istri dan anak di rumah, tetap Anda bawa pulang, bagi dengan mereka. Insya Allah ada berkah. Sampai Nabi SAW mengatakan makanan diletakkan untuk 2 orang cukup untuk 3, untuk 3 orang cukup untuk 4. Allah berikan keberkahan. Yang penting niatnya ingin berbagi. Ya. Kita temukan ada sebagian suami begitu, subhanallah, dalam kondisi dia mencari nafkah di luar, setengah mati, panas, segala macam. Dia nggak dapat kecuali sebungkus makanan, mungkin kebutuhan orang kasih. Dia nggak makan. Dia tunggu dia pulang ke rumahnya, baru dia makan sama istri anaknya, walaupun pas-pasan. Ini juga pelajaran teman-teman bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan buat Anda rezeki. Setiap hari makanan melimpah. Syukurilah. Ya, syukuri nikmat itu. Anda buka kulkas ada makanan, Anda di rumah pakai AC, Anda masuk kamar mandi, air ada. Semua ada. Itu luar biasa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat berapa banyak saudara-saudara kita sekarang di Palestina, ada di Syria sekarang. Susah hidup mereka. Gitu kan? Saya cuplikan di Syria sekarang orang makan dari bekas-bekas roti yang sudah kering bercampur dengan tanah, dikorek tanah itu dengan anak kecil karena mereka tidak punya makanan. Allah musta'an. Nah, sebaliknya kita di Indonesia lagi melimpah nikmat Allah SWT begini, kadang-kadang kita buang-buang makanan. Akhi dan ukhti, ambil makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan di atas kemampuan kita. Kalau kita masih lapar nanti kita tambah lagi. Jangan seperti orang yang tidak punya kontrol ya terhadap hawa nafsu sehingga makanan menumpuk di piring, dimakan lupa baca bismillah, tangannya pun bukan tangan kanan, jadi kacau semuanya. Ya. Hadis terakhir teman-teman sekalian tentang keutamaan juga orang yang berinfak. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan infak itu. Tidak usah khawatir. Makin besar Anda berikan, maka makin besar Anda dapatkan. Ingat, saya sering bahasakan dalam masalah sedekah ya. Kalau Anda ingin mendapatkan ikan paus, Anda harus pakai kapal tanker yang besar. Tidak bisa Anda pakai kail kecil. Kail kecil, ikan kecil juga. Anda berinfak kecil, Anda akan dapat kecil. Kecuali memang cuma itu kemampuan Anda. Anda mau besar, infak. Royal di jalan Allah SWT. Ingat hadis tadi saya bilang, hadis sahih, hadis qudsi. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, anfik adik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Anda juga bisa kembali ke ceramah kami, ada di playlist YouTube insya Allah itu. Khusus tentang keajaiban sedekah. Panjang lebar saya jelaskan insya Allah. Dengan izin Allah SWT, bukan dari saya, dari Allah SWT tentang masalah keutamaan sedekah dan perkataan para salafus saleh tentang masalah itu juga bagaimana banyaknya bukti-bukti di lapangan dengan sedekah. Ada orang sembuh penyakitnya, ada orang lunas utangnya, ada segala macam permasalahan selesai dengan sedekah. Hadis terakhir dalam bahasan kita teman-teman di bab ke-36 ya, masalah menafkahi keluarga. Itu hadis nomor 301, urutan dari awal kita belajar. Ini ada dua buah riwayat di sini. Ditulis itu ada A, ada B ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak ada hari di mana para hamba memasuki waktu pagi di hari itu, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan yang lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Ini riwayat luar biasa ini ya. Bagaimana setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat khusus untuk berdoa. Dan 2 malaikat ini mustajab. Karena sifat mereka kata Allah SWT, la ya'sunallaha ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Maka ada 2 malaikat setiap pagi diturunkan. Kita tidak lihat mereka, tapi mereka berdoa. Yang satu mendoakan orang yang berinfak. Ya Allah, luaskanlah, ya, lapangkanlah
berilah ganti orang yang berinfak. Berapapun Anda keluarkan, maka Allah ganti. Dan itu berlipat-lipat ganda balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang bakhil, yang pelit, justru orang minta, dia tahan. Tidak mungkin teman-teman sekalian ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bertemu dengan orang, kecuali mau Allah inginkan dia pahala di situ. Maka jangan Anda sia-siakan. Bantu semampu Anda, siapapun yang minta. Kecuali Anda sudah temuin seseorang dan ternyata dia punya masalah banyak, itulah itu urusan dia. Nanti Anda sudah coba bantu, ternyata dia suka menipu, tetap dia bohong segala macam, bukan urusan kita lagi. Ya. Kemudian yang masih di nomor 301, hadis riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-yadul ulya khairu min yadis sufla, wabda biman ta'ul, wa khairu sadaqati ma kana an dhahri gina, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari kecukupan atau di atas kecukupan. Barang siapa yang berusaha mensucikan diri dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan mensucikan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kita coba bedah hadis ini. Sabda Nabi SAW, al-yadul ulya khairu min yadis sufla, menandakan kepada kita bahwasanya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi selama Anda bisa selalu yang memberi, itu sangat luar biasa. Dan jangan pernah Anda meminta, kecuali dalam keadaan darurat, jangan meminta. Kalau Anda diberi oleh orang lain, Nabi SAW menerima hadiah. Tapi kalau kita yang mengemis, masuk rumah, ada penyakit orang, masuk ke rumah orang, ini bagus ya, buat saya aja ya, ini ya buat saya saja ya, gitu. Kadang-kadang membuat tuan rumah jadi nggak enak gitu. Mungkin itu kesukaan dia, gelas itu atau piring itu atau sendok itu atau hiasan itu, tapi akhirnya diminta jadi muhraj, jadi nggak enak gitu. Saya pernah bertemu dengan satu orang datang ke rumah, setelah Allah berikan hidayah gitu. Kemudian kami transaksi jual beli, memang barang itu cukup mahal, ya, waktu itu kayu gaharu. Kemudian dia pengusaha, saya tahu pengusaha gitu. Tapi dia coba bilang, mana yang bagus-bagus gitu. Saya coba keluarkan beberapa produk, terus dia bilang, ini bisa nggak saya minta? Tadinya dia pancing orang untuk transaksi jual beli, ternyata dia mau minta gitu. Dan yang dia minta ini memang yang sangat mahal harganya gitu. Walaupun alhamdulillah saya kasih. Tapi akhirnya membuat orang muhraj, orang jadi kayak tidak enak gitu ya. Nah ini bahaya. Dalam sebuah hadis lain, siapa yang membuka pintu-pintu minta-minta, Allah akan buka pintu kemiskinan. Dan ternyata subhanallah, Allah uji orang itu setelah beberapa waktu. Saya lihat mungkin dia lakukan juga dengan teman-teman yang lain. Saya dapat berita dia kena penyakit. Dan penyakitnya itu akhirnya menghabiskan harta dia. Ya, dan dia akhirnya tidak bisa bekerja. La haula wa la quwata illa billah. Jadi untuk apa? Kalau kita diberi silakan. Kalau meminta tidak. Kalau kita mengajukan sesuatu, kita mau melamar kerja lain. Tapi yang kita masukkan sini, ada orang penyakit, selalu minta saja kerjanya. Sehingga akhirnya jadi malas, nggak mau bekerja. Ini yang dimaksud di sini. Dan kalau Anda selalu memberi, Allah akan muliakan Anda. Makanya dikatakan dalam potongan hadis, yadul ulya khairu min yadis sufla. Potongan kedua dari hadis yang perlu kita pelajari adalah wabda mimman ta'ul. Dan mulai dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ini jadi saksi bahasan kita dari awal tadi. Istri, anak, ya, orang tua, saudara-saudara yang terdekat. Dahulukan mereka semua. Selanjutnya, wa khairu sadaqati ma kana an dhahril ghina. Dan sedekah yang paling bagus justru dikatakan di sini adalah yang lebih dari batas kecukupan. Ada putusan nomor 303 yang dimaksud sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang setelah dia menyisakan kadar kecukupan untuk keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wabda liman ta'ul. Dahulukan orang yang
yang menjadi tanggungan. Maksudnya sedekah yang bagus selain daripada keluargamu adalah yang kalau sudah kau cukupkan buat mereka. Sudah selesai istri sama anakmu kebutuhan dasarnya, maka sedekahkan kepada orang lain. Ya. Kemudian ini tambahan saksi bahasan kita, potongan keempat dari hadis, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Siapa yang menyelamatkan dirinya dari minta-minta mengemis, maka Allah akan muliakan dia. Ya, Allah akan muliakan dia. Kalau anda mau, anda kasih jasa, bekerja, kemudian anda terima balasan. Nah, itu yang benar. Kapan anda cuma tahu mengulurkan tangan, terus orang akan terganggu. Mungkin orang nanti akhirnya akan menjatuhkan di bawah orang, menjatuhkan di bawahnya karena selalu minta-minta sama orang. Ada tema ceramah saya sarankan teman-teman ikuti, bisa lihat di playlist insya Allah YouTube itu. Katakan iya untuk sukses. Nah, itu banyak sekali motivasi di situ kami sampaikan tentang masalah bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang mulia, orang yang memberi, orang yang bekerja, orang yang inovatif, kreatif, ya. Sehingga dia justru yang membeli. Kalau hari ini anda sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat, anda harus mengubah tahun depan anda adalah muzaki yang mengeluarkan zakat. Hari ini anda masih harus utang, nanti besok anda yang mengutangkan kepada orang lain. Jadi kita lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian potongan terakhir yang kelima adalah وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikannya kecukupan. Ya, artinya dia bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang melimpah yang Allah berikan, maka Allah juga akan menjadi pencukup baginya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Kita akan buka pertanyaan setelah ini. Dan kita akan lanjut nanti pertemuan akan datang di pasal atau bab ke-37. Masalah bab memberi infak dari sesuatu yang disukai dan baik. Artinya bagaimana kita nanti fokus bahasan insyaAllah di pertemuan akan datang. Tentang kalau kita berikan yang terbaik. Maka itu insyaAllah pahalanya jauh lebih besar. Ya.